Pak Pendeta, mohon unmute sendiri, Pak ya. Maaf, saya nggak bisa unmute. Saya bersyukur kita boleh ketemu lagi. Tadi seperti WL menyatakan di awal, segala hormat syukur kepada Tuhan. Kita bisa ketemu lagi di sini. Puji Tuhan, sekarang kita mau masuki sabda Tuhan. Mari, tunduk hati, tunduk kepala. Kita mau memohon urapan Roh Kudus. Kita berdoa. Benar Bapa, kami sungguh bersyukur. Di bulan Agustus ini Tuhan, bagi bangsa kami juga memasuki bulan kemerdekaan. Tapi kami mengalami secara global dunia Tuhan. Tidak hanya Indonesia, tapi suku bangsa dan negara manapun, pemerintahan manapun, rakyat manapun, manusia di belahan dunia manapun. Kami sedang bersama berjuang, bergumul, menghadapi pandemi akibat COVID-19 Tuhan. Bapak, kami tahu banyak pelajaran yang sudah Engkau beri di pandemi ini, tapi lebih banyak lagi masih pelajaran dan hikmat-Mu yang Kau berikan di balik dan penyertaan-Mu di semua hal yang sulit, yang susah, yang mungkin masih belum bisa kami cerna sekarang. Tapi oleh karenanya Tuhan, malam ini Bapak, di tengah pergulatan pekerjaan kami juga, kantor, perusahaan, atau dimanapun kami boleh beraktivitas dan bekerja. Atau mungkin ada yang juga kuliah, atau dalam kehidupan keluarga, Tuhan kami datang padamu. Kami datang padamu, mohon Roh Kudus bersabdalah. Berbicaralah Bapa. Mampukan kami baca, dengar, refleksikan dengan kuat, dan khususnya Tuhan, di tengah perjuangan pandemi sekarang ini, mampukan kami Tuhan, dengan darah dan tubuh-Mu yang terpecah di kayu salib, melakukan firman itu dengan nyata senyata-nyatanya. Amin. Coba bisa ditampilkan, saya sudah siapkan PPT. Kengerian kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, teman-teman sekarang ini, bukan sekedar tentang penyakit akibat COVID-19, COVID-19 saja kan, tetapi ada efek yang lain. Ada berbagai penyakit tentu, tetapi juga imbasnya ke ekonomi, tapi yang paling besar sebetulnya adalah ketakutan. Ketakutan untuk menjalani hidup. Ketakutan untuk melangkah. Gambar ini, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara, itu kalau saya dapat di internet, Anda nanti bisa googling juga setelah ibadah ini, itu terdiri dari 2 gambar sebetulnya. Gambar ini menunjukkan, 2 gambar itu bagian atas dan bagian bawah itu digabung jadi gambar seperti ini. Nah, dua-duanya itu menampilkan, mewujudkan kepahitan, kepiluan, tapi juga keringkihan kita sebagai manusia. Jadi bagian bawah bisa dibayangkan ya, itu tangan, dan kemudian bagian atas itu ada air mata. Tangan itu melambangkan kerja kita, tangan ini kecil sekali, lemah, tapi juga air mata yang melambangkan simbol dari berbagai kepedihan yang kita sama-sama semua, bukan hanya di kota kita, bukan hanya di negara kita, tapi di seluruh dunia. Oleh karenanya kita mau dengar firman. Mari buka Alkitab, raih Alkitabmu, Matius 10. Secara fokus kita mau 40 sampai 42. Ya, tapi nanti baca ulang kalau ada waktu dalam saat teduh pribadi, saat teduh keluargamu, Bapak Ibu Saudara dan teman-teman, itu 34 sampai 42. Tapi kita mau fokus ayat 40, 41, dan 42. Oke? Dengan keterbatasan yang ada, link atau apapun yang kita gunakan sekarang, Bapak Ibu dan teman-teman, saya mau Anda juga baca, ya, baca dengan suara, baca masuk dengan akal rasionalmu, tapi khususnya hatimu, beri pada Tuhan. Lebih lagi, oke? Kita baca Matius 10. Aplikasi Bible-mu, Alkitab Anda buka, hatimu, pikiranmu.
Kita baca ayat 40, 41, dan 42. Demikian sabda Tuhan bareng-bareng. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. 42 terakhir. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Indah sekali. Ada bagian kekuatan akan damai sejahtera Tuhan di sini. Ada seperti yang ditawarkan di sini. Jadi di tengah kengerian, ingat, selalu ada damai sejahtera dan sukacita yang sudah disiapkan Tuhan. Bahkan waktu kita jalani hal yang sulit, tadi tangan yang lemah, tadi air mata yang jatuh, ya, bahkan kepedihan, bahkan duka cita sekalipun, karena banyak sekarang yang kita kehilangan teman, kehilangan saudara, kehilangan anggota keluarga, dan mengalami banyak sekali pergumulan sekali lagi. Tapi begitu banyak sebetulnya dan bahkan lebih banyak. Tadi posisinya jelas bagian-bagiannya ya. Nanti kita maknai satu-satu dengan cepat tapi dengan dalam. Bahwa ada yang disebut dengan kekuatan akan damainya Tuhan. The power in God's peace. Peaceful in God. Ada energi, tapi juga ada strong, ya. Ada sinyal lebih dari apapun sinyal yang bisa memampukan kita terus nyambung dengan Tuhan, tapi juga bisa berdiri tegap seperti Daud menghadapi Goliat. Bisa seperti Yusuf juga yang dengan penuh hikmat menentukan bagian karena masa kelaparan, masa kesuburan. Ada seperti Tuhan Yesus sendiri yang mampu berkata, ke dalam tangan-Mu Tuhan Bapa ku serahkan nyawaku. Ampuni mereka, sebab mereka belum tahu, tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mungkin juga seperti Paulus, yang beralih dari Saulus menjadi Paulus, dari yang gelap menjadi terang, dari yang menangis menjadi demikian menikmati damai sejahtera Allah. Syaratnya apa? Kalau saya boleh kristalisasi, teman-teman, Bapak Ibu, perikop ini sekali lagi nanti baca ya, itu seringkali dipakai oleh banyak pihak ya, khususnya yang belum begitu membaca firman Tuhan, belum begitu membaca Alkitab ya, untuk menyerang dalam tanda kutip atau bagian-bagian yang tertentu, untuk menyerang. Jadi kalau lembaga Alkitab Indonesia, Anda lihat di bagian judulnya di sana di atas itu bagian untuk memisahkan. Tetapi bukan memisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oke, kalau sekarang ada physical distancing, kemarin ada istilah social distancing, bukan kita yang dipisahkan kan? Kenapa? Ini buktinya. Ibadah ya melalui Zoom ini, lihat Federica ya, pengurus luar biasa, pelayan-pelayan Tuhan luar biasa. Waktu saya dapat kabar, Pak Lusindo, kita tetap lakukan, tapi jamnya berubah jadi malam. Kira-kira bagaimana? Saya bilang saya akan upayakan bisa. Kenapa? Ini tadi ada kekuatan di dalam damai kita ketika kita tahu bagaimanapun juga keadaan kita yang bisa memisahkan kita, ya. Bahkan ego dan egoisme dunia tidak akan bisa memisahkan kita.
dari damai sejahtera Tuhan. Syaratnya apa? Ini, syaratnya kita harus menyalibkan. Ya, menyalibkan yang tidak berkenan. Ini yang dimaksud dengan bagian-bagian tadi yang kita baca. Ini yang dimaksud dengan yang sering salah tafsir orang-orang tadi tentang itu Tuhan Yesus itu memisahkan. Ya, tidak, Tuhan Yesus tidak memisah-misahkan. Dia mau menunjukkan, kamu harus jelas untuk menyalibkan, kalau istilah bagian iman kita secara teologis adalah menyalibkan, tetapi maksudnya menghancurkan kebiasaan buruk, kesombongan. Sekarang kita dimurnikan tentang ini, betul teman-teman dan Bapak Ibu? Ya, mau punya kekayaan bagaimanapun, sekarang ini sepertinya ya, mau tua, muda, mau laki-laki, perempuan, mau jabatan apapun, ya bisa kena akan virus itu. Bisa mengerti maksud saya? Lanjut, iri dengki, hawa nafsu. Ayo hilangkan itu. Kemarahan, ya. Kemarahan akan masa lalu, kemarahan akan situasional sekarang, ya. Mari kuasai mulutmu, hati, pikiran yang berkata ini sampai kapan sih? 3M terus, 3M tahu ya kawan-kawan, atau 4M? Di poster-poster atau ya kan? 3M, mencuci tangan, ya kan? Menjaga jarak, ya kan? Memakai masker. Sampai kapan sih ini 3M? Ayo, jangan benci, kebencian. Sekarang juga di berbagai negara ada kebencian, rakyat, pemerintah, rakyat, bos, atasan dengan bawahan, sesama rekan kerja juga begitu, divisi dengan divisi. Ayo, permusuhan dihilangkan. Dan berbagai perbuatan yang meretakkan hubungan kita dengan Tuhan. Mari makin dekat dengan Tuhan. Ya, seperti lagu tadi, thank you, lagu ciptaan Pendeta Lusindo Tobing itu tadi. Terima kasih, luar biasa. Saya bersyukur pada Tuhan, ya kan? Temani kami sepanjang hari Tuhan. Katakan itu. Dan tinggallah tetap di gelap malam. Gelap malam itu bukan hanya gelapnya malam, tapi juga bisa ketakutan tadi, ya, usia juga, tetapi juga kerinduan yang mungkin belum tercapai dan diberikan oleh Tuhan, nazar kita dan berbagai hal. Tapi juga hati-hati, waspada hal-hal yang bisa meretakkan hubungan kita dengan manusia, dengan keluarga, dengan teman, kekasih, pasangan, anak, orang tua, dan juga dengan seluruh ciptaan. Kenapa? Perhatikan. Bagian ini secara bahan tafsir, ya, izinkan saya untuk mengangkat ini sedikit karena ini kuat. Ingin mengatakan bahwa apapun perlakuan yang dialami oleh anak-anak Tuhan, lanjut, ya ini, itu atau keadaan yang gimana pun, ya, sekali lagi saya ulangi, perlakuan apapun yang Anda dan saya terima, ya, dari dunia ini, atau gitu ya, keadaan apapun yang kita alami, ya, itu apalagi karena iman kita, dan itu apalagi karena kita mau percaya sama Tuhan. Saudara-saudara Anda tahu nggak? Itu Allah itu merasa loh betul-betul. Jadi waktu dia persilahkan ada yang sesuatu yang demikian mengujimu, membentukmu, sebetulnya Allah dalam Tuhan Yesus, hati dia itu betul-betul, aduh, kenapa ya anak-anakku ini, murid-muridku ini mengalaminya? Tapi dia memang mengharuskan itu terjadi. Supaya apa? Ada pertumbuhan. Lihat ini. Coba buka 40-41. Ayat 40-41. Ya, saya ulangi. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Jadi lihat, ada rantai. Ingat, selalu ada link. Di keadaan apapun Anda dan saya sudah diikat dengan link. Oke? Ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi, barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ini soal porsi. Ya, teman-teman dan Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang kita bisa lakukan pada orang lain, sebetulnya Anda melakukannya kepada Tuhan. Ingat itu.
Posisimu juga jelas ketika orang lain menerimamu bagaimana? Sebetulnya dia sedang memperlakukan Tuhan melawat engkau dan melawat orang itu. Bisa mengerti maksud saya? Saya teruskan lagi, koma. Ia akan menerima upah nabi dan barang siapa menyambut. Jadi berkali-kali soal menerima, soal menyambut. Dalam teologi ada istilah hospitality. Hospitalitas. Ya, ini jauh sebelum digunakan oleh rumah sakit, hospital, atau konsep ini digunakan oleh hotel, perhotelan. Mungkin ada teman-teman yang bekerja atau pernah bekerja di perhotelan. Hospitality itu dari ajaran Tuhan. Kekristenan yang paling kuno. Apa itu? Ini dia. Menyambut itu. Menerima. Ya, seorang benar, saya teruskan. Seorang benar sebagai orang benar, koma. Nah, ini nih, kita suka nih, ya. Tapi ingat bahwa yang bagian-bagian atas tadi, saya selesaikan. Ia akan menerima apa teman-teman, Bapak Ibu? Yes. Ia akan menerima upah orang benar. Yang pertama, cuma 2 poin malam ini. Yang pertama, diutus Allah. Sama-sama katakan, diutus Allah. Oke. Jadi yang utus Anda dan saya, ya, dengan apa adanya kehidupan kita, dengan seluruh talenta, kemampuan, pengalaman hidup, bahkan di tengah segala keadaan yang menimpa kita, bahkan di tengah pandemi ini, teman-teman, yang utus Anda dan saya ada seperti ada sekarang itu bukan manusia. Yang utus itu adalah Tuhan. Yes. Kesadaran ini luar biasa. Jadi kalau kembali tadi, kita diutus untuk menghadirkan rupanya membawa damainya Allah. Power in God peace. Sekali lagi, ya, ingat, oleh karenanya tiap hari, tiap waktu, ya, kalau takaranmu mau naik, jadi apa yang kau nyatakan di dalam nama Tuhan Yesus harus menyalipkan hal-hal yang tidak baik tadi. Masih ingat ya? Kebiasaan buruk, kesombongan, iri dengki, hawa nafsu. Saya terusin aja semua, kemarahan, kebencian, permusuhan. Ya, ini bahaya sekali. Dan kalau kau teruskan lagi perbuatan yang meretakkan itu, saudara-saudara, kita akan makin sakit. Kita akan makin hancur. Tapi ayo bangun. Ayo kuat. Ayo, apa tadi yang pertama? Diutus. Siap diutus oleh Allah. Untuk apa? Yang kedua. Poin kedua. Ini dia. Untuk memberi air sejuk. Saya bukan istilah saya, etimologi kata ini bukan saya saja yang bicara, tapi ini firman Tuhan. Tapi sebelum kita lihat ayatnya lagi, coba lihat gambar ini. Oke, bisa bayangkan. Oke, jadi kata sejuk, teman-teman dan Bapak Ibu, itu bisa berlaku. Jadi sejuk itu bukan hanya sekedar di suasana yang panas gitu ya, gerah, haus gitu ya, kering, lalu ada air yang dituangkan, mungkin airnya agak sedikit dingin gitu ya, lalu kita minum dan itu memang sejuk. Tapi sejuk juga itu dimaknai secara spiritual adalah waktu suasana yang demikian dingin ya, mungkin sekitar kita seperti dinginnya es. Dan bayangkan, mungkin ada cinta yang tidak terbangun, ada komunikasi yang terputus, itu dingin, ya. Ada kengerian, ketakutan, kebingungan. Sekarang ini, ya, makin banyak yang kena PHK. Itu dingin. Karena apa? Kok saya udah jatuh ketimpa tangga pula, ya kan? Udah nggak ada pekerjaan, nggak ada nafkah hidup, kok kayaknya teman, sahabat menjauh. Nggak ada yang bisa diminta tolong,
Jangankan minta tolong, yang kasih perhatian untuk saya telepon aja nggak ada yang mau. Nggak. Sekarang ini makin banyak. Ya, sudah saya mau katakan, kalau engkau masih diberkati dengan pekerjaanmu, bagaimanapun, ya, berapa persen pun gajimu sekarang. Oke, Anda mengerti maksud saya? Ya, karena ada cukup banyak kebijakan pemotongan dan apapun. Saudara, kalau engkau masih bisa melakukan sesuatu untuk menerima berkat dan menjadi saluran berkat, bersyukurlah. Bersyukurlah. Betul-betul bersyukur. Jangan bersungut-sungut. Ingat tadi menyalibkan itu. Untuk apa? Lihat 42. Nah, ini dia. Yuk, kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, kita ulangi. 3 ya. Dan barang siapa memberi apa? Air sejuk. Keterangan berikutnya, secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, yo, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Coba lihat itu lagi, kata itu tadi. Memberi air sejuk, jadi bukan sekedar air. Masih ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ya kan? Dia membaringkan kita di rumput hijau, dan bayangkan lagu itu, Mazmur itu, pujian itu seperti kita di pinggir sungai, ya. Airnya bukan air yang keruh, air yang bersih. Sekarang kita dapat yang baru lebih lagi melalui Injil Matius, luar biasa firman Tuhan. Airnya bersih, mengalir, air kehidupan Tuhan, tapi menghapuskan air mata kita, bisa dimengerti, dimaknai, ya, dan kemudian air itu sejuk. Nah, persoalannya, apakah engkau mau menghadirkan itu, menyalurkan itu bagi banyak orang? Teman-teman, yuk, jangan cuma lihat dirimu. Jangan cuma bilang, oh ya saya yang paling menderita di pandemi sekarang ini. Nah, masih lebih banyak yang lebih menderita. Ingat firman kita belajar dari sekolah minggu, bagi yang sudah jadi Kristen dari sekolah minggu, dan juga kita yang sudah tahu cerita itu, waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, bahkan lebih dari 5.000 orang, betul? Betul? Dikatakan waktu sudah selesai, beri berkat, dipecah-pecahkan, makan semua yang lapar, jadi kenyang, Alkitab tekstual mengatakan, masih ada sisa. Sisa itu bukan sisa-sisa, bukan sampah. Betul? Tapi lebih. 12 bakul. Apa yang dimaksudkan dengan ini? Tapi 12 bakul itu dikatakan juga dengan konotasi tadi, cerita tadi. 5.000 itu hanya laki-laki katanya. Masih belum yang lain. Itu berarti kan bisa perempuan, istri, begitu ya. Atau tambah lagi misalnya mungkin ada anak. Kurang lebih 15.000, artinya, teman-teman, Tuhan itu masih sediakan 12 bakul untuk Anda dan saya, bukan untuk kita kenyang sendiri, karena kita udah kenyang, karena Anda sudah kenyang, karena hidupmu akan dikenyangkan, kita akan dicukupkan oleh Tuhan, bahkan lebih lagi. Tapi apa? Masih ada 10.000 atau 15.000 lainnya, karena 5.000 lebih dari 5.000 orang tadi, untuk kita menyatakan, oh ya, masih ada yang lebih susah dari saya. Masih lebih banyak orang-orang yang lebih menderita dari saya. Yuk, malam ini kita belajar. Ya, bagikan, hadirkan air sejuk. Secangkir saja pun. Bisa mengerti? Lewat perkataan, waktu kita bisa bertemu ya dengan masker dan apapun, tapi perkataan itu juga waktu kita video call, waktu kita Zoom, waktu kita pakai chatting, apalagi kita menyongsong new normal. Jadi kalau mau masuk betul new normal, kita harus punya new moral. Betul? New normal, new moral. Moral itu bahasa aslinya adalah mores, dari bahasa Latin. Mores itu adalah tingkah laku perbuatan. Ini firman Tuhan jelas mengatakan. Ya, jadi apa yang kamu mau lakukan kepada seseorang, dia akan menerima upahnya.
bukan sekedar tabur tuai saja. Itu saja sudah luar biasa, tabur tuai. Tapi lihat, tingkah laku sehari-hari itu nyata dalam konsistensinya Allah melalui hidupmu. Jadi kalau Allah sudah kasih air sejuk, air kehidupan untukmu, kalau Anda tidak sharekan, maka itu air akan busuk loh. Iya. Busuk artinya tidak ada faedah sama Anda dan saya, tidak ada gunanya, bahkan bisa bikin sesuatu malah tambah runyam, tambah penyakit. Ayo new dari dalam, baru dari dalam. Apa? Kalau memasuki new normal, ayo perbuatan moral, ya, mores, perbuatan-perbuatan yang nyata. Firman Tuhan malam ini ajak kita, selesai malam ini, besok kita bisa merdekakan, ya, bulan Agustus ini, merdekakan banyak orang. Bebaskan banyak orang. Dia belum minta maaf, walaupun dia pernah salah, padamu, maafkan. Jadilah peacemaker. Betul? Jadi kalau Anda belum hadir di public Zoom seperti kita, Anda akan dicari, ditunggu orang. Mana tuh si Lucinda Tobing, mana kok belum gabung gitu ya. Tapi bahaya. Perhatikan nih, saudara, refleksikan. Ya, ini nggak peacemaker banget. Kalau ya udah dia belum datang, udah tinggalin aja gitu ya. Atau waktu Anda bergabung masuk dalam Zoom, setiap orang di dalam hatinya bilang, aduh dia lagi gabung lagi, dia ada lagi. Rese dia pasti. Nah, kalau itu jadi batu sandungan namanya. Karena jangan salibkan yang tidak baik dan siaplah untuk menghadirkan, ingat sekali lagi, air sejuk secangkir saja pun. Bahkan ini terakhir, closing refleksi, itu saudara, saya berdoa. Saya doakan Anda. Dan ini sama-sama kita berjuang. Oke? Dalam keadaan apapun, bagaimanapun besok aja, ya, kalau melihat angka-angka tentang COVID, pasti yang jadinya itu tadi awalnya, jadi ngeri, jadi ketakutan sendiri. Jangan. Dalam nama Tuhan, alihkan mata hati, mata pandanganmu, hikmatmu hanya pada Tuhan. Sehingga engkau mampu menghadirkan air sejuk, tapi juga saya berdoa, engkau sendiri menjadi air sejuk. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya kembalikan.